Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai fenomena distribusi zat dalam cairan tidak bercampur. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Nurul Salsa Febriana Rudi, Nurul Fadila, Putri Ayu Utami, Rahayu Malka Susana, dan Rasma. Pada materi fenomena distribusi zat dalam cairan tidak bercampur akan dibahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian fenomena dan koefisien distribusi. Yang kedua, kegunaan fenomena distribusi bagi seorang farmasis. Yang ketiga, persamaan koefisien distribusi. Keempat, faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi. Dan yang kelima yaitu contoh soal. 1. Pengertian fenomena dan koefisien distribusi. Pengertian fenomena distribusi. Fenomena distribusi merupakan salah satu hal yang penting bagi seorang farmasis, ditambah berbagai faktor yang mempengaruhi cabang ilmu tersebut, lebih khusus pengaruhnya terhadap distribusi obat di dalam tubuh manusia. Hal-hal yang termasuk di dalam koefisien partisi ialah kerja obat pada tempat atau organ target serta distribusi dan absorpsinya ke seluruh bagian tubuh sampai memberikan efek terapeutik. Fenomena distribusi adalah suatu fenomena di mana distribusi suatu senyawa antara dua fase cair yang tidak saling bercampur, tergantung pada sifat fisik kimia antara pelarut dan senyawa tersebut. Berbicara tentang fenomena distribusi, kita membicarakan kelarutan pula. Pengetahuan yang lebih mendetail mengenai kelarutan dan sifat-sifat yang berhubungan dengan itu juga memberikan informasi mengenai struktur obat dan gaya antar molekul obat. Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisika dan kimia zat terlarut dan pelarut, juga bergantung pada faktor temperatur, tekanan, pH larutan, dan untuk jumlah yang lebih kecil bergantung pada hal terbaginya zat terlarut. Satu hal penting dari fenomena distribusi adalah sifat senyawa obat itu agar dapat melalui membran sel yang terdiri dari lipoprotein atau suatu lapisan hidrofil dan hidrofob. Pengertian koefisien distribusi. Koefisien distribusi didefinisikan sebagai suatu perbandingan kelarutan suatu zat sampel di dalam dua pelarut yang berbeda dan tidak saling bercampur, serta merupakan suatu harga tetap pada suhu tertentu. Fenomena distribusi termasuk di dalamnya adalah koefisien partisi yang erat hubungannya dengan ilmu farmasi ilmu resep. Atau hal penting dari fenomena distribusi adalah sifat senyawa obat itu agar dapat melalui membran sel yang terdiri dari lipoprotein atau suatu lapisan hidrofil dan hidrofob. Yang kedua yaitu kegunaan fenomena distribusi bagi seorang farmasis. Kegunaan fenomena distribusi bagi seorang farmasis yang pertama yaitu dapat membantu untuk memilih medium pelarut yang paling baik untuk obat atau kombinasi obat. Yang kedua, membantu mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu yang timbul pada waktu pembuatan larutan farmaseutis dan yang lebih jauh lagi. Yang ketiga yaitu dapat bertindak sebagai standar atau uji kemurnian. Bagian ketiga yaitu persamaan koefisien distribusi. Dalam distribusi, zat terlarut pada pelarut yang tidak bercampur. Zat terlarut akan terdistribusi di antara dua lapisan dengan perbandingan konsentrasi tertentu. Perbandingan ini disebut sebagai koefisien distribusi atau koefisien partisi. Koefisien distribusi suatu senyawa dalam dua larutan yang tidak bercampur harus sama dengan 1. Artinya, senyawa tersebut terdistribusi merata pada dua fase, yaitu fase minyak dan fase air. Jika nilai koefisien distribusi kurang dari 1, maka senyawa tersebut cenderung untuk terdistribusi dalam fase air daripada fase minyak. Koefisien distribusi dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu K sama dengan C1 per C2. Koefisien distribusi dalam ekstraksi, yaitu K sama dengan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut semula per
konsentrasi zat pelarut dalam pelarut pengekstraksi, atau K sama dengan W1 per V1 per dalam kurung W kurang W1 tutup kurung per V2. W1 sama dengan W dikali dalam kurung K kali V1 per K kali V1 tambah V2 tutup kurung. Proses ini dapat diulang dan setelah N kali ekstraksi, yaitu Wn sama dengan W dikali dalam kurung K kali V1 per K kali V1 tambah V2 tutup kurung dikali dengan N, di mana W1 sama dengan berat zat yang terekstraksi, W sama dengan berat zat total, K sama dengan koefisien distribusi, V1 sama dengan volume total larutan, V2 sama dengan volume pelarut pengekstraksi. 4. Faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi adalah pengaruh sifat kelarutan bahan obat terhadap distribusi, menunjukkan antara lain bahwa senyawa yang larut baik dalam bentuk lemak terkonsentrasi dalam jaringan yang mengandung banyak lemak. Sedangkan sebaliknya, zat hidrofil hampir tidak diambil oleh jaringan lemak, karena itu ditentukan terutama dalam ekstrasel. Pengaruh distribusi telah disebut pengaruh obat, artinya membawa bahan obat terarah kepada tempat kerja yang diinginkan dari segi terapeutik. Kita mengharapkan distribusi dapat diatur, artinya konsentrasi obat pada tempat kerja lebih besar daripada konsentrasi di tempat lain pada organisme. Walaupun demikian, kemungkinan untuk mempengaruhi pada distribusi dalam bentuk hal kecil. Pada kemoterapi tumor ganas, sebagian dicoba melalui penyuntikan atau infus sitostatika ke dalam arteri memasok tumor untuk memperoleh kerja yang terarah. Faktor yang mempengaruhi distribusi zat dalam larutan ada 6. Yang pertama, temperatur, yaitu kecepatan berbagai reaksi bertambah kira-kira 2 atau 3 tiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Kedua, kekuatan ion, ialah semakin kecil konsentrasi suatu larutan maka laju distribusi makin kecil. Ketiga, konstanta dielektrik, ialah efek konstanta dielektrik terhadap konstanta laju reaksi ionik diekstrapolarkan sampai pengenceran tak terbatas, yang pengaruh kekuatan ionnya 0. Untuk reaktan bermuatan berlawanan, laju distribusi positif, dan yang muatannya sama, laju distributifnya negatif. Keempat, yaitu katalis. Katalis dapat menurunkan laju distribusi atau katalis negatif. Katalis dapat juga menurunkan energi aktivitas dengan mengubah mekanisme reaksi sehingga kecepatan bertambah. Kelima, yaitu katalis asam basa spesifik. Laju distribusi dapat dipercepat dengan penambahan asam atau basa jika laju peruraian ini terdapat bagian yang mengandung konsentrasi ion hidrogen atau hidroksi. Keenam, cahaya energi, ialah cahaya seperti panas dapat memberi keaktifan untuk terjadi reaksi. Radiasi dengan frekuensi sesuai dengan energi yang cukup akan diabsorpsikan untuk mengaktifkan molekul-molekul. 5. Contoh soal. Contoh soal sebagai berikut. Koefisien distribusi untuk iodium di antara air dan CCl4 pada 25 derajat Celcius adalah K sama dengan CH2O per CCl4 sama dengan 0,012. Ditanyakan berapa gram iodium terekstraksi dari larutan dalam air yang mengandung 0,1 gram dalam 50 ml oleh 1 kali ekstraksi dengan 10 ml CCl4, dan berapa gram iodium terekstraksi oleh 5 ml CCl4. Penyelesaiannya yaitu diketahui koefisien distribusi sama dengan 0,012, volume total larutan yaitu sama dengan 50 ml, F2 untuk ekstraksi kedua kali sama dengan 5 ml, berat zat total sama dengan 0,10 gram, volume pelarut pengekstraksi sama dengan 10 ml, dan N sama dengan 2 kali. Maka omega sama dengan omega kali Kf1 per Kf1 ditambah F2. Omega 1 sama dengan 0,10 dikali 0,012 kali 50 per 0,012 dikali 50 ditambah 10.
maka W1 sama dengan 0,0057 gram tersisa atau 0,0943 gram terekstraksi. Kemudian omega 2 sama dengan 0,10 kali 0,012 dikali 50 per 0,012 dikali 50 ditambah 5 berpangkat 2. Maka W2 sama dengan 0,0011 gram, jadi 0,0011 gram iodium tertinggal dalam fase air dan 2 porsi CCl4 telah mengekstraksi 0,0989 gram. Demikianlah akhir dari pemaparan kami. Kami ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.